Siang, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas anugerah, atas kasih Tuhan, atas izin Tuhan sehingga hari ini Bapak Ibu tamu undangan boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti ibadah peresmian dan pentabisan gereja baru yang berlangsung di hari ini. Untuk itu kita akan langsung ke acara kita saat ini. Kita langsung saja prosesi peresmian gedung gereja baru Jemaat Maranatha 2 yang berbukti Majelis Daerah Boy. Sebelum kita mulai dengan penguntingan kita selalu nama, kita masuk ke doa syukur, dan doa syukurnya akan dipimpin oleh Ketua Majelis Umum GPKS Indonesia, kepada Bapak dipersilakan. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa sama-sama ada di sini untuk meresmikan gedung gereja baru Jemaat Maranatha. Oleh sebab itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ada di tempat ini bersama dengan jemaat Tuhan untuk meresmikan gedung gereja baru Jemaat Maranatha Yamboi Pante. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, pembangunan gedung gereja ini bisa dapat diselesaikan. Kita lanjut di acara selanjutnya, yaitu penguntingan pita selubung papan nama gedung gereja baru Jemaat Maranatha 2 yang berbukti Majelis Daerah Boy. Penguntingan kita oleh Gubernur Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, yaitu Asisten 2, kepada Bapak dipersilakan. Atas nama Gubernur Papua Barat dan dengan memohon pertolongan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus, pagi ini saya akan mengunting pita ini sekaligus membuka selubung papan nama Gereja Maranatha Jemaat Yamboi Pante GPKI Papua Barat. Mari izin Bapak Bupati, Ketua Majelis Umum dan seluruh hamba Tuhan, seluruh jemaat, seluruh masyarakat, mohon izin untuk menggunting pita ini. Bapak Bupati, tamu undangan, masuk. Menyanyi. Gereja baru Jemaat Maranatha 2 Yamboi Pante oleh Bupati Kabupaten Maluku Selatan. Dengan hormat kepada Bapak dipersilakan.
berbagai jemaat pimpinan Kepimpinan dari Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manggarai Selatan dan seluruh wakil jemaat yang hadir. Saya selaku Bupati Manggarai Selatan berpanjangan tangan dari Tuhan akan segera dengan kita menandakan bahwa peresmian gereja di hari ini kita telah fungsikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Atas nama Tuhan Allah, dalam nama Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Oleh Bupati Kabupaten Papua Selatan. Pintu gedung gereja baru jemaat Maranatha yang Pantai Majelis. Saya diampun oleh Ketua Majelis Umum KPKI Indonesia kepada Bapak Besar. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, saya hormati Bupati Manggarai Selatan, Bapak Sekda, Bapak Ibu tamu undangan, firman Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1 katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Oleh sebab itu, dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita di bumi, maka saya bersama gereja Persekutuan Kristen Indonesia Majelis Umum dapat membuka pintu gedung gereja baru Jemaat Maranatha yang Mulia Pantai. Saya membukanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya gedung gereja ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ayo penyanyi. Ketua dipersilakan. Bapak Gubernur yang telah mewakili, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Papua Selatan yang saya hormati, yang terhormat Ketua Majelis Umum KPKI Provinsi Papua Barat, yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Manggarai Selatan, yang terhormat Ketua DPR Kabupaten Manggarai Selatan,
yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, yang terhormat Bapak Saud Lembang SD, yang kami hormati Bapak semua hadirin undangan yang hadir saat ini. Sebelum saya membacakan laporan panitia, saya masuk sedikit ke sejarah singkat GPKI Jemaat Maranatha II yang mewarnai Pantai Ransiki. Pada tahun 1985, warga masyarakat di dusun yang melalui pantai Kampung Gavrisis Ransiki masih sebagai anggota jemaat yang aktif beribadah di gereja Maranatha I Yombo Ismail, Majelis Daerah Yombo. Dan pada saat itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin bertambah sampai pada tahun 1986, dengan bertambah jiwa penduduk, maka pengurus GPKI Majelis Daerah Yombo lewat pengurus Majelis Jemaat Maranatha I Yombo Ismail membangun pos PI di Ransiki yang bertempat di dusun Yombo Pantai, yang pada saat ini masih menggunakan bambu, kayu, buah dan atap untuk membangun rumah ibadah sebagai tempat ibadah. Dan majelis jemaat mengutus Bapak Gembala Roy Doan Sima sebagai gembala yang melayani di pos PI Maranatha II yang melalui pantai Ransiki, Majelis Daerah Yombo. Dan selanjutnya sampai pada tahun 1987 terjadi perubahan, perkembangan sama sehingga jemaat Maranatha II yang melalui pantai Ransiki membangun gereja yang kedua dengan menggunakan kayu buah, papan, atap, dan daun sagu, dan diresmikan oleh pengurus Majelis Jemaat Maranatha I Yombo Ismail, dan juga pengurus Majelis Jemaat masih mengutus Bapak Gembala Doan Sima sebagai gembala sidang di Jemaat Maranatha II Yombo Pantai Ransiki. Dengan jumlah jiwa jemaat saat itu sebanyak 50 jiwa. Selanjutnya terjadi perkembangan kemajuan sampai pada tanggal 20 Oktober 2000 pemekaran Majelis Daerah Yombo. Selanjutnya terjadi perkembangan kemajuan sampai pada tanggal 20 Oktober tahun 2000 pemekaran Majelis Daerah Yombo dan induk Majelis Daerah Yombo, yang pada saat itu Majelis Daerah Yombo terdiri dari 9 jemaat. Untuk mencapai pemekaran Majelis Daerah Yombo, dan Ketua Majelis Daerah Yombo yang pertama yaitu Bapak Gembala Serus Memecah. Selanjutnya pada saat itu terjadi perkembangan kemajuan, dan pada tahun 2000 pada pekerja Majelis Jemaat Maranatha II Jemaat Pantai membangun gereja tembok pada tahun 2000. Diresmikannya gereja tembok Jemaat Maranatha II Yombo Pantai Ransiki, dan pengangkatan Bapak Gembala Silas Saroy sebagai Gembala Sidang Jemaat Maranatha II Yombo Pantai Ransiki, dan ketambahan jiwa jemaat menjadi 150 jiwa. Selanjutnya perkembangan kemajuan sama jemaat pada tahun 2023 pada kerja harian majelis bersama dengan semua anggota
jemaat membentuk panitia pembangunan pada tanggal 21 September 2003 untuk membangun gedung gereja baru dan diresmikannya pada tanggal 22 November 2025 dengan jumlah jemaat sebanyak 400 jiwa. Demikian bicara singkat dan saya memasuki laporan panitia pembangunan gereja. Laporan gereja baru jemaat Maranatha 2 Yamboi Mukti Majelis Daerah Yamboi. Pembentukan panitia 1. Panitia pembangunan gereja baru dibentuk pada tanggal 22 September 2022. Panitia peresmian gedung gereja baru dibentuk pada tanggal 15 Mei 2025. Tujuan, adapun tujuan diadakan untuk mengucap syukur atas selesainya gedung gereja baru. Sumber dana pembangunan gedung gereja baru bersumber dari satu bantuan dari pemerintah provinsi Papua Barat melalui perjuangan aspirasi DPR Provinsi Papua Barat. Izin kami sapa Saul Lantelaba sebanyak Rp 1.349.000 rupiah. Dana peresmian gedung gereja baru bersumber dari sumbangan wajib dari jemaat Maranatha yang mulai pantai dengan nilai 1 juta per orang. Usaha panitia, bantuan dari Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, sumbangan dari donatur, penerimaan dalam pelaksanaan peresmian gedung gereja baru jemaat Maranatha 2 Yamboi Mukti adalah berasal dari nomor 1 dana awal jemaat 20 juta. Kedua, usaha panitia peresmian gedung gereja 25 juta, sumbangan wajib dari jemaat Maranatha 2 Yamboi semua yang tadi 26 juta dari masing-masing anggota atau jemaat. Bapak Sila Saroi 5 juta, Bapak Guela Mengecang 10 juta. Menam Ibu Aksabina Mengecang 36 juta, Salomina Saroi 5 juta, Bapak Hermanus Torensiba 6 juta, Budiman Saroi 5 juta, Bles Babi 1 ekor. Bapak Sebelum Saroi, maaf kami tersebut gelar, RP 505 juta, Bles Babi 1 ekor. Bapak Ewin SOS 1 juta, Bapak Franz Yemusi 1 juta, Bapak Robi Manacan 500, Bapak Eliam Iba 500.000, Bapak Julianus Musi 500.000, Bapak Yeri Manacan 200.000, Bapak Yaya Donsiba 2 juta, Ibu Dina Isba 1 juta, Bapak Ferdinand Wara, maaf Presiden nama Ketua DPR Kabupaten Manokwari Selatan 3 juta, Bapak Wolf Sayori 1 juta, Bapak Fredrik Ainosi 500. Bantuan dari pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak Rp 100 juta. Keluarga Bapak Dandak Manacan, maaf bersama keluarga Bapak Manacan, Rp uang 1
10 juta belas babi, 1 ekor, dan ayam 1 ekor. Bapak Adolf Warfandu 3 juta. Bapak Kasman Mancang SN beras 20 kilo 17 karung. Tahu babi 2 ekor. Bapak Ibrahim Ronsima habis 1 ekor. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Korea Selatan habis 1 ekor. Bapak Pit Merjan habis 1 ekor. Silas Itzel habis 1 ekor. Ibu Natalia Maufu uang 1 juta. Belas babi 1 ekor. Lamek Dolsiwa beras 15 kilo 6 sak. Aqua gelas 6 karton. Tambah minyak goreng 10 liter. Bapak Julian Sumanecang babi 1 ekor. Victor Manecang babi 1 ekor. Cemat Solafide air aqua gelas 20 karton. Bapak Yusufino air aqua gelas 3 karton. Jumlah uang yang tadi dijumlahkan berupa semua 479.200.000. Pengeluaran dan yang dikeluarkan untuk pembangunan gereja baru Jemaat Maranatha II yang berpakai sebanyak Rp 1.362.349.000. Saldo panitia pembangunan gedung gereja baru 0 atau kosong. Yang ada pengeluaran untuk perlengkapan dan peresmian gedung gereja baru Jemaat Maranatha II yang bukti adalah sebagai berikut. Belanja mimbar 1 buah volume Rp 80 juta. Belanja kursi 30 buah Rp 30 juta cash. Belanja kain orden dan atau satu set sebanyak Rp 58 juta. Belanja meja pengacara 3 buah 6 juta. Pemasangan gapura 13 juta. Pasang nama gereja 3 juta. Bagian lukisan tembok gambar Tuhan Yesus 2 juta. Gali tanah untuk pembangunan gereja 50 juta. Meja makan 3 juta. Belanja umur 30 lembar 3 juta. Seksi konsumsi 120 juta. Seksi acara 10 juta. Perlengkapan 40 juta. Jumlah total 415 juta. Penerimaan 460 juta 200. Pengeluaran 415 juta sama dengan 20 juta. Sisa saldo panitia peresmian gereja Rp 20 juta. Ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kami selaku panitia pembangunan gereja lalu dan panitia peresmian gereja baru Jemaat Maranatha II yang mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada donatur-donatur yang memberikan bantuan berupa moral dan material berupa finansial keuangan kepada kami sehingga pelaksana pembangunan gereja baru dan peresmian gedung gereja baru Jemaat Maranatha yang bukti ini. Ucapkan terima kasih ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Yang kedua, Bapak Bupati
Kabupaten Selatan. Dan ketiga, Bapak Saul Lembang SD, donatur yang membantu kami, dan seluruh anggota jemaat Maranatha Dua yang boleh. Dan untuk demikian orang panitia kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Majelis Umum PKS Indonesia. Untuk itu kepada Bapak dipersilakan. Ketua MPK Kota Selatan dan anggota MPK Kota Selatan yang hadir, yang saya hormati Bapak Sekda Kota Selatan, yang saya hormati Ketua 3 Majelis Umum yang menyampaikan firman Tuhan tadi, dan juga Ketua 1 Majelis Umum. Bapak Ibu tamu undangan yang saya tidak sebut satu persatu, Bapak Saurante dan semua majelis daerah, Bapak Tuhan, jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita ada di sini untuk bersama-sama dengan jemaat Maranatha yang Boipante bersyukur atas berkat Tuhan, yaitu gedung gereja baru yang megah, yang indah, yang kita bisa resmikan pada hari ini. Ya, puji Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tadi kalau kita dengar sejarah singkat yang dibacakan tadi, di gereja mulai dari yang sederhana, ya, dari kayu buah dan lain sebagainya. Tuhan mulai rubah-rubah sampai hari ini. Luar biasa, ini gereja yang saya lihat dibangun rapi. Saya selalu hadiri peresmian gereja, saya perhatikan gereja mana yang dibangun rapi, mana yang masih miring-miring. Ya. Jadi kita bangun gereja itu harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ada juga sehingga akhirnya berapa tahun membongkar lagi karena dia sudah miring, sudah ini. Jadi terima kasih itu kan yang dikerjakan, ini luar biasa. Ya, hasil daripada pekerjaan itu memberitahukan bahwa itulah hikmat yang dipakai untuk membangun. Kita bersyukur ini gereja yang luar biasa. Saya juga sebagai Ketua Majelis Umum GPKI, ya, terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu mendukung sehingga gereja ini bisa dapat dikerjakan dengan baik sampai hari ini kita bisa disegera. Puji Tuhan ya. GPKI ini bukan gereja daerah atau bukan gereja suku. Yang bisa selalu sampaikan karena orang banyak belum tahu gereja ini. Ada yang bilang ini Majelis Umum atau Sinode Manokwari, Sinode Papua Barat ini. Kita ini gereja nasional. GPKI itu Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Indonesia itu ya dari Sabang sampai Merauke. Kita ada di Pulau Jawa ya, Jakarta, Solo, Jogja, kemarin saya ke sana. Kita ada di NTT, kita ada di Sulawesi. Nah, kemarin dulu saya mau dari Biak. Ini gereja besar. Oleh sebab itu kita perlu kerjasama dan kerja keras supaya gereja ini kita bangun ke depan lebih maju. Kita GPKI lebih banyak ada di pinggiran dan pedalaman. Itu sebabnya mungkin orang tahu kita secara luas. Kita kerja lama dan diam di daerah pedalaman yang susah, sulit, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di kepala burung. PKV itu ada di bagian atas, ya, di gunung-gunung. Di bawah itu ada Mansel, Bentuni, lari sana main Merantu, dan Manokwari, tapi di atas. Kita juga ada daerah selatan, ya, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Daerah-daerah rawa yang luas, lumpur, becek, sungai, besar kecil. Di sana tidak pakai mobil, pakai speed saja. Pakai apa? Ya, speed atau pakai dinding. Sungai besar, dan itu tantangan kesulitan luar biasa. Dan kita GPKI untuk membangun gereja sudah begini, yaitu daerah-daerah yang susah sulit, ekonomi juga ya di bawah rata-rata. Tapi puji Tuhan ya,
bisa umat bawa bahan-bahan yang naik di gunung, turun ke lembah, berjuang sampai daerah-daerah susah, sulit. Sekarang sudah ada gereja-gereja yang tadinya lantai tanah, kayu buah jadi kursi, lalu kulit kayu, tapi Tuhan dah rubah. Itulah Injil yang kita terima. Injil itu tidak diimani dengan kosong, pasti memberkati. Dan gereja ini Tuhan sedang angkat, sedang berubah, sedang perkenalkan ke depan. Puji Tuhan, tahun lalu kita GPKI, kita juga diterima di sidang raya PGI di Toraja ya. Kita diterima menjadi anggota PGI yang ke-99. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. 99 ada juga Bapak Pendeta ini dari GKO kan ya. Kita sama-sama ya dengan sana. Puji Tuhan ya. Untuk masuk jadi anggota PGI, salah satu syarat itu harus punya umat 10.000 kurang lebih. Nah kita GPKI sudah 100.000 lebih. Jadi mereka kaget bahwa ini gereja besar. Gereja besar ini kenapa bawa masuk berdaftar? Ya. Ya kita juga didukung oleh GKI ya. GKI yang kasih rekomendasi. Dan dari GKI tapi juga karena syaratnya itu harus dapat dukungan atau rekomendasi dari gereja besar 2 di tanah Papua. Jadi GKI yang kasih rekomendasi, yang kedua GPI yang kasih rekomendasi dan gereja-gereja lain di luar. Puji Tuhan, dengan demikian kita mulai dikenal. GPKI kita mulai dikenal, kita gereja pribumi ya, gereja paling banyak membuat kita pribumi dan ya Tuhan mulai rubah sesuai dengan firman Tuhan. Nah oleh sebab itu mari kita kerjasama dan kerja keras untuk melanjutkan pelayanan. Misi-misi kita sudah pulang semua dari Amerika ya. Mereka pulang dan tinggalkan pekerjaan besar untuk kita. Dan memang kita bekerja sama dan kerja keras untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tanah Papua karena kita ada daerah-daerah yang susah, sulit dan jauh. Ya, saya sudah bawa mobil ini lari ke Kuala Lumpur sampai di Moskow sana, di Mesna, di Vienna. Karena kita punya umat sebarang sana. Ya, saya pikir itu yang bisa dapat saya sampaikan dan firman Tuhan tadi jelas buat kita. Gereja hadir harus membawa perubahan. Tema firman Tuhan tadi itu kan bicara perubahan. Perubahan dari dulu dan sekarang. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Dan gereja sesungguhnya itu kita. Gereja dalam bahasa Yunani itu eklesia. Eklesia ada 2 kata, ex artinya kedua dan kalio dipanggil. Jadi artinya gereja itu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan pada terang. Jadi ini bicara perubahan. Jadi mari kita lakukan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan untuk kita. Kita bukan orang-orang dulu lagi. Ada satu jemaat yang saya masuk dia kasih tema di situ ya. Tema di situ ditulis bahwa dulu lain, sekarang lain. Luar biasa tema itu. Dulu lain, sekarang lain. Itu kan. Tinggal kita buktikan saja di lapangan. Jangan teori dan praktik itu harus cocok. Kalau teori saja baru praktik nanti orang bilang ini latihan lain. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi mari kita ya di Mansir ini gereja banyak yang sudah kita resmikan, gereja besar-besar hebat-hebat. Gereja ini harus jadi terang. Amin. Jadi kalau gereja banyak di sini berarti
besar dan tidak boleh ada gelap yang masuk. Gelap itu harus hilang. Ya. Di mana ada terang, gelap tidak ada. Ya, itu kalau terang menyala maka gelap dengan sendirinya permisi. Dan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Dan jodoh. Oleh sebab itu, mari kita menjadi terang di daerah ini, ya. Di Manokwari Selatan. Saya dan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar. Sehingga kita jadi benar. Saya selalu katakan kalau ada masalah-masalah ya kita selesaikan secara anak-anak gereja, anak Injil, anak Tuhan. Ya. Jangan ada masalah kita pakai cara dulu. Selesaikan. Kita pakai cara sekarang. Sebagai anak Tuhan. Selesaikan yang baik sebagai anak Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dapat saya sampaikan kepada kita. Sebagai anak gereja, kita buktikan di lapangan bahwa kita sudah mengalami perubahan. Mari kita dukung pemimpin kita, ya. Dukung Bapak Bupati. Bapak Bupati sekarang jadi pemimpin di sini. Mari kita dukung. Ada sesuatu datang bicara. Bicara saya percaya pasti Bupati yang terima. Bicara dan pasti ada jalan keluar. Ya, itu secara baik. Karena hari akhir-akhir ini tuh kalau ada sesuatu terjadi di mana kita semua tahu. Kita majelis misalnya juga tahu, oh di kabupaten ini ada begini, kita tahu lewat media. Nah, kita bisa lihat ini dari majelis daerah mana, ini dari jemaat mana, ini dari gereja mana, kita bisa tahu. Nah, oleh sebab itu mari kita tunjukkan bahwa kita sudah berubah supaya kita jadi berkat bagi orang. Baik, saya pikir itu yang bisa dapat saya sampaikan kepada kita. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak-Bapak Dewan, juga dari Bapak Bupati Manokwari Selatan dan semua yang telah memberikan sumbangan dukungan. Saya laporan tadi, saya melihat bahwa ini kelebihan kita. Kelebihan kita untuk memberi itu luar biasa. Hampir di tempat lain jarang, tapi dalam laporan-laporan itu luar biasa. Kita memberi ini luar biasa. Dan yang lain juga harus luar biasa sehingga betul-betul kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya hormati Majelis Umum PPKI seluruh Indonesia, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Kalimantan Selatan, yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Kalimantan Selatan, Bapak Dandim, Bapak Dandim, Ketua Klasis GKI Ransiki, dan yang saya hormati Kakak Saul Nantelembang yang beliau mempunyai kontribusi besar programa luar biasa, kan? Beliau sudah menjadi dekat dengan Bapak Saul Nantelembang. Banyak umat Tuhan diberkati lewat pembangunan gedung gereja baru yang didirikan di berbagai kabupaten di Provinsi Papua Barat. Terima kasih banyak. Seluruh Forkopimda Kabupaten Manokwari Selatan, Forkopimda Provinsi Papua Barat, semua jemaat hamba Tuhan. Tadi saya dengar Pak Majelis Umum katakan bahwa kita adalah gereja persekutuan. Kalau namanya gereja persekutuan, gereja yang tidak pecah belah, ya, tidak mencerai, tapi gereja yang bersatu. Gerejanya harus utuh, bersatu. Ya, terima kasih. Saya berharap selaku pemerintah daerah, pada kita semua sebagai jemaat, keluarga besar, GPKI, dan juga kita ada di sini dengan sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita dari berbagai denominasi lain yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Tentu kalau kita di GPKI sendiri tidak mungkin kita maju, tidak mungkin kita
kita berjalan sendiri, tapi dukungan doa dan semua pihak, semua denominasi gereja yang hadir di tanah Papua, secara khusus di Manokwari Selatan mempunyai kontribusi yang besar untuk kemajuan daerah ini. Daerah tidak maju kalau manusia tidak berubah. Kalau tadi saya dengar pembacaan daripada sejarah singkat dari gereja ini, tentu proses perjuangan kehidupan kita ini panjang. Ya, bahkan orang-orang yang tadi hamba-hamba Tuhan yang tadi disebut oleh panitia tadi sudah pergi semua. Tuhan sudah panggil mereka semua. Yang ada sedang membangun gedung gereja baru ini adalah generasi yang baru. Ya, kita berharap, pemerintah berharap gedung gereja baru ini dapat memberikan motivasi bagi jemaat untuk selalu hadir di tempat ini untuk berdoa kepada Tuhan, menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa hari ini kita sudah memiliki gedung yang baru, bukan hanya gedung yang baru sebagai formalitas. Indah di tempat ini, tapi gedung yang baru ini hadir di tempat ini untuk semua jemaat, keluarga, umat Tuhan yang ada di sini datang berdoa, berdoa dan berdoa di sini, ibadah di sini. Tadi saya mendengar sejarah singkat sedikit dulu, dan memang saya juga adalah salah satu saksi. Saya masih kecil, ya kita masih waktu itu menggunakan, kita potong daun atap di tempat TV sana, baru kita bawa jalan kaki. Potong gede bambu, baru kita anyam jadi dinding. Ya, perjalanan kita itu panjang, saya masih di SD. Perjalanan membangun gereja ini panjang. Orang tua yang tadi disebut nama, keluarga besar semua sudah pergi, dipanggil oleh Tuhan. Dan yang ada ini yang generasi muda yang baru lahir. Kemarin termasuk saya. Mari ya kita membangun gedung ini untuk kita beribadah. Jangan karena gedung ini hanya berdiri jadi simbol, kemudian orang-orangnya begitu hari Minggu tidak datang, tapi ada mabuk-mabukan di rumah. Hari Minggu sebagian hanya yang datang mengisi kursi penuh di sini hanya perempuan dan anak-anak kecil. Tidak tahu yang laki-laki yang bagus-bagus ganteng-ganteng kemana. Ya. Ini harus jadi catatan penting. Jangan kita bangga dengan gedung. Jangan kita bangga dengan kita hari ini kita pakai baju yang bagus. Jangan kita bangga karena kita jadi bupati, kita jadi DPR, kita jadi pegawai negeri. Tapi kalau hari ini kita tidak memiliki tujuan yang jelas, memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, sia-sia kita yang ada di tempat ini. Begitu saya berharap kepada kita semua, mari kalau kita sudah membangun gedungnya bagus, indah seperti ini, mari. Ya, begitu lonceng berbunyi, kalau dulu kami di Yaboy Gunung, lonceng bunyi di sini, biar keluarga ada di balai gunung, di lembah, tapi lonceng bunyi, mama dan papa kasih tahu, cepat. Lonceng berbunyi itu menandakan bahwa Yesus sudah panggil. Tuhan panggil kita segera ke sana untuk kita beribadah. Jadi di gunung dia walaupun hujan, tanpa payung yang bagus dengan daun apa ini, daun keladi atau daun pisang, bisa jalan pergi beribadah. Walaupun pakaian basah tapi dia masuk. Begitu dia
memuji Tuhan, dia pulang dengan senang hati. Ya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya menyampaikan pertama. Yang kedua, 1 minggu lagi, 1 atau 2 minggu lagi kita memasuki bulan Desember. Saya punya teman orang Makassar. Saya ke sana, itu mereka lagi ngomong dengan teman, bulan Desember ini orang-orang Kristen mabuk lagi. Apa kita senang dengar bahasa dan kata seperti itu? Ayo, saya mengajak Ranciki tidak boleh ada mabuk-mabuk di Desember. Tidak boleh, sepakat atau tidak? Yang sepakat ini yang masuk gereja, yang tidak masuk gereja pasti di luar. Yang sepakat ini, yang semangat ini, yang biasanya masuk gereja. Tapi yang tidak masuk gereja dia masih duduk santai di luar. Jadi kalau dia tidak dengar apa yang kita ngomong sampaikan hari ini, pastilah. Untuk itu saya berharap TNI dan Polri dalam waktu dekat kita sudah bentuk pos di atas. Orang mabuk pada bulan Desember tangkap dan disel sampai selesai Desember. Ini kenyamanan dan kenyamanan. Kalau tidak, orang-orang di sini sibuk urus orang mabuk, baru tidak sibuk untuk datang ke gereja. Kenapa hari ini saya ngomong berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, itulah yang kita hadapi setiap bulan Desember. Jadi bulan Desember kita tidak sibuk untuk pergi ke Natal. Ya, kita Natal hari ini baik, besok kita sibuk urus masalah di polisi atau masalah tabrakan atau masalah ya konflik sosial di tengah kampung. Ini saya menyampaikan sebagai pemerintah daerah, saya menyampaikan untuk seluruh warga jemaat yang hadir di sini dari beberapa majelis daerah yang hadir menyambungkan apa yang saya sampaikan kepada jemaat-jemaat sehingga menjadi perhatian bagi kita semua demi tertib dan nyamannya kota ini untuk mendukung pelayanan gereja dan juga pembangunan yang sedang berlangsung nanti. Saya kira mungkin ini yang dapat saya menyampaikan. Terima kasih, tidak terlalu lama. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita persilakan dulu kembali